Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sapa kita semua. Yahoo, selamat pagi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan judul saya tentang geometri bidang ruang. Baik, kita tiba pada materi bagian A, titik. Titik tidak mempunyai panjang atau lebar, tetapi menentukan letak. Titik digambarkan dengan nokta dan diberi nama dengan huruf kapital itu adalah, dan di samping sana ada contoh titik di sumbu kartesius, ada di situ contoh titik, itulah contoh titik. Baik, kita masuk pada bagian B, garis. Pengertian garis merupakan kumpulan titik-titik melalui dua buah titik, hanya ada satu garis. Garis mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Garis digambarkan dengan dan diberi nama dengan mengambil dua titik yang ada pada garis tersebut. Misalnya garis tersebut adalah titik A dan B. Di dalam sumbu kartesius itu ada contoh di mana sebuah titik A dan titik B, maka dari titik A ditarik sebuah garis menuju titik B, maka disitulah terbentuk sebuah garis. Baik, masuk kita pada selanjutnya. Garis AB pada koordinat kartesius merupakan perpanjangan titik dan AB yang merupakan bentuk garis lurus. Garis mempunyai unsur dimensi panjang yang dapat diukur secara langsung atau menggunakan rumus jarak, karena garis yang terbentuk adalah garis lurus dapat dihitung dengan rumus Euklidean pada R2 atau ruang dimensi 2. Di situ dijelaskan pada kita bahwasanya dalam sebuah garis itu, dalam membentuk sebuah garis itu, maka titik A dan titik B itu dari dimana ditarik sebuah garis dari titik A ke titik B, maka akan membentuk sebuah garis titik A dan B. Kita masuk pada bagaimana cara mencari ukuran atau volume daripada garis itu dengan rumus D sama dengan akar 2x2 dikurang x1 kuadrat tambah y1 dikurang y1 kuadrat. Di sini dijelaskan D sama dengan jarak atau panjang garis lurus. X1, X2 sama dengan posisi masing-masing titik pada sumbu X. Y1 dan Y2 sama dengan posisi masing-masing titik pada sumbu Y. Misalkan A X1 Y1 dan B X2 Y2 dapat diperoleh, maka untuk mencari sebuah jarak atau panjang garis lurus itu D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. D sama dengan akar, kita misalkan X2 sama dengan 2, X1 sama dengan 1, maka 2 dikurang 1 kuadrat ditambah, kita misalkan Y2 nya 3 dikurang Y1 nya sama dengan 1 kuadrat, maka D sama dengan dikurangi, maka dijumlahkan 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka D sama dengan akar 1 kuadrat 2 tambah 2 kuadrat 2 sama dengan D sama dengan 1 kuadrat 2 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan
4, maka D sama dengan akar 5. Kalau dibulatkan maka 2,23 satuan. Itulah contoh untuk mencari sebuah garis lurus. Baik, kita masuk pada contoh garis. Di sini ada beberapa contoh garis yang ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang seperti tak hingga. Itulah contoh-contoh garis. Baik, kita masuk pada bagian C, yaitu bidang. Bidang adalah permukaan datar yang mempunyai bentuk 2 dimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Bidang merupakan perluasan dari garis-garis yang terhubung menjadi satu permukaan datar. Misalnya bidang ABC berikut. Di dalam sumbu kartesius di bawah ada sebuah contoh bidang ABC ruang 2 dimensi. 2 dimensi di mana ABC di situ terbentuk adalah sebuah segitiga. Dan contoh lainnya ada bidang ABC di ruang 3 dimensi. Itulah contoh bidang. Baik, di dalam bidang datar memuat unsur-unsur yang lebih kompleks dari garis dan titik tergantung pada bidang. Berikut bentuk-bentuk bidang yang dipelajari, yaitu inilah contoh daripada atau yang kita pelajari dalam sebuah bidang. Di situ ada 1 segitiga, 2 persegi, 3 persegi panjang, 4 jajar genjang, 5 belah ketupat, 6 layang-layang, 7 trapesium, 8 lingkaran. Itulah contoh-contoh yang kita pelajari dalam sebuah bidang, tetapi kita tidak menuju pada jenis-jenis yang ada pada bidang itu. Baik, lanjut kita masuk pada bagian D, yaitu ruang. Pengertian bidang merupakan kumpulan garis-garis yang mempunyai panjang dan lebar serta berada pada dimensi 2 atau dalam kurung D2. Bangun ruang tidak didefinisikan. Ruang merupakan kumpulan bidang-bidang yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi serta berada pada dimensi 3 atau dalam kurung D3. Di situ ada contoh sebuah ruang di dalam sumbu kartesius. Ada sumbu kartesius Z, Y, dan X. Maka di situ ada contoh sebuah ruang di mana dalam A, B, C, D itulah contoh ruang. Maka kita akan masuk contoh menggunakan rumus Pythagoras. Contoh, jika diketahui AB sama dengan 6, BC sama dengan 8, maka tentukan panjang AC. Kita jawab. Sebelum saya akan menjawab, kita akan masuk pada sebuah segitiga di mana ada segitiga A, B, C, di mana A, B sama dengan 6, BC sama dengan 8, yang ditanyanya A dan C. Maka kita akan menjawab di mana rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 6 tambah 8. AC sama dengan
6 pangkat 6 sama dengan 36 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 64, maka AC sama dengan akar 100, di mana yang 100 ini kita tambahkan yang 36 tambah 64, maka hasilnya 100. Maka AC sama dengan 10. Di mana yang 10 itu kita akarkan yang 100 itu 100 akar 100 itu sama dengan 10 cm. Jadi panjang AC sama dengan 10 cm. Baik, sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan dari saya membaca, dari tutur kata saya, dan bagaimana saya menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan. Demikian saya sapa kita semua. Yahoo!